Oke, kita mau bahas tentang kalau yang kemarin kan ada full day school ya dok ya, mereka datang jam 7 masuk pulang jam 3 atau jam 4 sore. Besok kalau udah new normal itu gimana itu kira-kira? Mestinya ya nggak full day, belum full day. Belum bisa full day ya? Waktunya tetap harus dibatasi. Oke. Terus kapasitas satu ruang kelas maksimal 20 siswa. Jadi mungkin siswanya di shift pagi sama sore. Itu sebaiknya satu meja, satu siswa. Ya, gitu Dan ya. kita juga wajib memakai masker ya. Masker tetap, cuci tangan tetap, sebelum masuk dan keluar. Sebelum masuk dan keluar. Sebaiknya istirahat juga tetap di dalam ruangan. Kayaknya malah nggak ada istirahat tuh dok. Ya istirahat lah, nanti terlalu jenuh. Ada pendek. Makanya memang katanya yang saya dengar tuh malah cuma 4 jam, jam 7 sampai jam 11 terus mereka pulang ganti yang shift sore. Iya. Jadi supaya mereka nggak main sama teman-temannya, jadi langsung dijemput kayaknya gitu deh. Ya kita nggak tahu karena ini masih dirumuskan oleh pemerintah. Kira-kira di lapangannya tuh harus bagaimana ya gitu ya. Kemudian ini untuk guru ya. Guru dalam mengajar itu juga kalau yang kemarin saya baca yang dari mana ya, Pemda Bekasi ya kalau nggak salah. Rencananya mereka akan mewajibkan guru untuk di rapid. Waduh itu kita bisa bayangkan biayanya luar biasa besar gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya dok, supaya tidak saling menularkan di sekolah karena mereka tempat berkumpul di sekolah, kayaknya ada masalah dengan angkutan juga ya? Ya, karena tidak semua anak itu, karena sekarang ada zonasi ya, mungkin yang negeri itu kan dia zonanya sekitar itu aja dekat gitu. Tapi kalau yang sekolah swasta itu kan bisa kemana-mana ya? Kemana aja. Gitu. Jadi masalah angkutan ini juga mereka keluar di angkutan. Itu juga penting sekali ya. Jadi memang sarannya di kendaraan sendiri ya, cuman masalahnya kan tidak semua orang punya kendaraan sendiri yang mengangkut anak ke sekolah. Dan kalaupun naik kendaraan umum ada syaratnya, tidak banyak menyentuh, tidak yang terlalu padat. Nah itu agak susah mungkinnya kalau angkot harus cuma 50% saja, atau kalaupun nanti telat, aduh udah ribet lagi gitu ya. Mungkin bisa dipikirkan angkutan sekolah. Angkutan sekolah, jadi itu bisa. Tapi kasih nanti angkotnya nggak ada penumpang tuh dok. Masalahnya aja. Masih ada penumpangnya. Masih ada rezeki yang lainnya. Yang kita pikirkan menyelamatkan anak-anak sekolah ini. Ya, jadi kalau untuk guru-gurunya ada syarat nggak tuh dok sebelum mengajar? Dan jelas gurunya ya harus tidak dalam keadaan sakit. Guru tidak dalam keadaan sakit, jadi harus sehat. Harus sehat. Jadi saya syaratnya anak yang berangkat sekolah juga harus sehat, tidak sedang demam. Kalau demam dirumahkan. Demikian juga guru ya dok ya. Kalau guru tidak boleh demam juga, dan kalau di guru tuh kan ada yang usia sudah lumayan lanjut ya. Kadang-kadang sudah ada sakit-sakit degeneratif tuh, misalnya diabetes, hipertensi. Sarannya memang tidak mengajar dan mereka daring ya. Pembelajaran jarak jauh. Nah ngomong-ngomong tentang ini nih, daring ya, pembelajaran jarak jauh via YouTube ataupun Zoominar, webinar, mirip-mirip gitu ya. Ada efek nggak nih dok ke anak-anak nih dok, kira-kira gimana? Ada efeknya jelas. Kadang-kadang ada muncul penyalahgunaan waktu belajar yang melalui daring ya. Jadi anak-anak jadi lebih banyak berkontak dengan gadget. Jelas efeknya ada karena hubungan sosialnya juga berkurang. Kemudian mereka lebih banyak main gadget. Waktu tidur mungkin juga akan terganggu. Mungkin dokter Dayani mau menambahkan ya. Kalau untuk masalah gadget ini, apalagi COVID ini ya, mereka di rumah aja juga nggak ada kegiatan, otomatis jenuh ya. Main gadgetnya juga, ini orang tuanya juga senang juga kan, anaknya diam biar orang tuanya bisa ngapa-ngapain. Makanya saya sendiri pemirsa. Enggak, ini kalau kita kembalikan ke diri kita sebagai orang tua, karena kita kan yang harus mengarahkan mereka untuk gadget. Nah misalnya aja ya, kalau ini kalau menggunakan gadget hanya untuk urusan sekolah, kemudian kita sebagai orang tua atau pengasuhnya diminta untuk menemani mereka untuk beraktivitas fisik yang lain, mungkin kan bisa bermain atau bisa mengambil ide-ide juga dari gadget kan, permainan-permainan yang
bisa mengalihkan perhatian anak dari gadget itu. Oke, jadi ternyata misalnya udah kelihatan sih anak yang gadget, kalau dipisahkan dari gadgetnya kan dia kelihatan kecanduan. Nah, kalau memang butuh seperti itu bisa konsul lebih lanjut, mungkin bisa ke psikolog. ya mungkin nanti besok kita ajak psikolog ngobrol lagi ya tentang ini ya. Itu tadi untuk guru ya. Kemudian ini untuk sekolah nih. Sekolah juga harus menyesuaikan diri dengan new normal lain di sekolah ya. Misalnya dibedakan antara jalan masuk dan keluar tuh dok. Di pasar pun rencananya seperti itu ya. Besok saya mau membahas sama Dr. Ting atau mengenai di tempat-tempat umum itu new normal life-nya seperti apa. Kalau di sekolah yang saya baca tuh ada jalan masuk sama keluar, jadi dibedakan. Jadi satu jalur gitu. Nggak bolak-balik, jadi anak tempuk lagi ke sini, ketemu gitu. Jadi satu jalur, dan orang tua yang menjemput juga nunggu di itu, jangan dia keluar. Jadi anak yang ngampiri, kalau udah ada baru anaknya turun, baru ke kendaraan gitu. Ya, kemudian ini juga di sekolah ternyata harus membentuk gugus COVID. Ya, betul. Semua sekolah ya. Saya kira kalau untuk sekolah itu nggak perlu tempatnya atau ininya yang dikondisikan ya dok ya. Iya, gimana? Jadi ini kan kemungkinan anak-anak sekolah masuk lagi itu kan nanti menunggu Desember 2020. Ya. Nah, ini kita sebagai orang tua, terutama untuk anak-anak yang masih kecil-kecil itu, ada kan kelas 1 itu masih tergantung sama gurunya, tergantung dari orang tuanya, itu masih menangis, masih kalau ini minta dijepoin dan lain-lain. Jadi kalau kita sebagai orang tua ya mempersiapkan untuk anak besok itu kalau masuk sekolah, ini karena pandeminya saya kira juga tidak sebentar ya. Desember jadi kemandirian anak yang kita siapkan di rumah itu. Jadi bagaimana mereka itu tidak misalnya cuci tangan, kita latih cuci tangan, terus kita latih mengerjakan tugas-tugas itu secara mandiri, kita latih dengan inilah kegiatan yang di rumah yang membuat mereka mandiri. Jangan di rumah itu terus makin kita manjakan ya. Jadi nanti kalau pas oke lah tempat-tempatnya siap, ininya siap, tapi kalau dari anaknya sendiri itu tidak siap kan juga tidak mendukung. Ya, jadi beberapa ada yang dirubah ya. Misalnya juga kalau di sekolah anak saya itu kalau datang ketemu guru salin, sekarang udah nggak salin, sekarang begini aja. Kemudian di kelas suka ngerebutin guru, kayak Ustaz gimana gitu. Sekarang udah satu-satu gitu ya. Kemudian ini ada saran yang membuka dan menutup pintu hanya satu orang, jadi anak-anak kalau bisa nggak nyentuh pegang pintu. Tapi menurut saya pada prinsipnya adalah nggak apa-apa sih nyentuh, habis itu langsung cuci tangan. Prinsipnya kan sebetulnya cuci tangan, bukan nggak boleh nyentuh gagang pintu. Ya. Ya, oh ya, dengan dibukanya banyak tempat wisata nih sekarang ya dok ya, mall udah mulai dibuka, tempat wisata mulai dibuka, dan sudah 3 bulan anak-anak tuh terkungkung di rumah, tentu ada rasa bosan. Nah misalnya orang tuanya juga mungkin bosan juga ya, misalnya orang tuanya ngajak jalan nih, aman nggak dong buat orang tua mengajak jalan anak misalnya ke mall? Gimana? Ya. Kalau untuk mengajak jalan anak sih, saya kira boleh, tapi ya itu tentang PHBS-nya, cuci tangan, pakai masker, kemudian tentang soal social distancing-nya juga diperhatikan. Kalau nanti alternatifnya misalnya anak juga bosan di rumah, orang tua juga bosan di rumah, mungkin pas hari tertentu pilih yang saya kira bukan tempat wisata ya, kan banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya ke pinggir sungai gitu, atau ke mana asik tuh, di Wonosobo masih banyak ya pemirsa, bawa bekal sendiri gitu, jadi nggak perlu camping ya, jadi nggak perlu jajan ya. Kemudian juga kalau anak-anak di atas 2 tahun, di bawah 2 tahun itu juga susah kan, nggak bisa pakai masker. Ya. Mereka kan juga kalau pakai masker itu juga gelagapan ya, sesak napas malah ya, nanti jadi bahaya. Jadi mungkin sarannya kalau di bawah 2 tahun jangan dibawa keluar dulu ya dok ya. Ya kalau nggak sebenarnya kalau nggak penting-penting banget keluar sih tidak usah keluar gitu. Tapi kalau misalnya keluar itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk social distancing-nya. Misalnya kalau dulu jam 7 malam gitu, ada yang masih bawa bayi gitu ya ke pasar Swalayan, ke
Sebaiknya begitu ya pemirsa. Jadi sayangi bayi Anda dan balita Anda. Kalau misalnya masalahnya di bawah 2 tahun itu malah pakai masker yang untuk bayi banget, karena mungkin udah ada ya sekarang. Cuman mereka agak susah nafas ya. Lain dengan kalau yang udah kan untuk gede. untuk bayi itu di bawah 2 tahun itu untuk pakai masker sendiri ya. Nah itu Kan nggak bisa. dewasa sekitarnya itu yang harus memakaikan masker. Ya. Jadi kalaupun udah kangen banget pengen ke mall, satu yang dijaga tadi tetap pakai masker, kedua rajin-rajin cuci tangan, jangan menyentuh suka beli pakai jari atau pakai siku ya, jadinya jadi pakai siku. Kemudian kemana-mana bawa hand sanitizer dan jaga jarak. Ya. Artinya tetap boleh, tetapi Nggak usah sering. ketemu, Kalau bisa nggak ya udah ya. Jangan nggak usah ke tempat yang ramai banyak. Karena membahayakan. Ya kita tahu anak dan lansia itu termasuk yang paling rentan terhadap penyakit infeksi ya dok ya. Jadi sarannya diikuti ya. Oke. Kemudian apa ya? Kalau tempat wisata yang lain sudah prinsipnya kan social distancing tadi ya. Iya. Ya jadi nggak apa-apa itu misalnya pengen naik gunung boleh ya. Boleh. Di sana mungkin agak sepi. Harus boleh tapi fleksibel lihat situasi dan kondisi nanti itu kira-kira di sana itu gimana sih ininya ketemu orangnya gitu. Kalau sepi nggak apa-apa. Ya, iya kalau ini pengeluaran dan macam-macam kan jadi resiko tertularnya lebih tinggi ya. Iya gitu ya. Oh ya, saya tadi kemarin sempat baca yang kita kembali ke imunisasi. Ya. Kalau misalnya imunisasi sementara ini kan kayaknya ditiadakan yang posyandu ya? Posyandu ditiadakan, jadi mereka vaksin ke puskesmas ya? Vaksin juga mereka puskesmas juga tidak mengadakan imunisasi banyak layanan kayak di puskesmas ya? sama mungkin di itu ditiadakan. Tapi saya juga pernah mendengar beberapa itu ada yang bidannya itu dari mendatangi rumah. Oh gitu ya. Kalau gitu mungkin agak ribet ya, karena umur yang vaksin itu kan terbatas ya. Kalau yang dibuka hari itu dan harus habis hari itu. Iya. Harus diperhatikan. Ini ada salah satu solusi tuh ya dok yang saya baca ya. Misalnya posyandu di suatu tempat itu anak-anak balita dan lansia kan yang ke sana ya. Dan itu dijadwal misalnya jam 7 sampai jam 8 anak yang di bawah 1 tahun. Jam 8 sampai jam 9. Jadi kan nggak uyu-uyuan karena biasanya pas penimbangan itu ramai banget ya. Jadi mereka dijadwal mungkin yang atau yang RT-nya sini jam sekian sampai sekian. Jadi untuk memperjarang datangnya supaya nggak bersamaan. Iya. Gitu ya dok. Ya itu kalau di tempat kita di rumah sakit swasta sudah seperti itu ya, termasuk screening pengantarnya, kemudian tempat duduk pengantarnya, kemudian jamnya juga kita beritahu sesuai antriannya, kemudian antara anak yang imunisasi sama anak yang sakit itu dibedakan waktunya. Iya dipisah. Jadi pemirsa untuk imunisasi anak yang udah terlambat bisa menghubungi pusat kesehatan lagi, dan puskesmas yang tadinya menghentikan layanan kita berharap sudah membuka lagi untuk layanan vaksinasi ini ya. Oke. Ini ada tentang masalah kulit juga nih dok. Anak-anak kalau di rumah aja supaya kulitnya bisa sehat tuh gimana dok? Karena kalau hari biasa kan mereka lari-lari di bawah matahari terus. Enggak juga lari. Enggak. Kalau yang di kota-kota besar kan sekolahnya full day di dalam ruangan. Tetap di dalam ruangan ya. Makanya ada data kan anak-anak Indonesia itu apakah vitamin D-nya cukup gitu. Karena selalu di dalam ruangan. Ternyata problemnya seperti itu terutama anak-anak yang di kota besar ya. Mereka kalau anak kota kecil atau desa udah main panas-panasan, hitam loh malah. Ya jadi itu, nah ini juga kan di rumah kan udah kita ajarkan sering-sering cuci tangan, sedangkan kandungan misalnya yang pakai bukan, kita break dulu ya.